Swastiastu, Pak. Suara saya terdengar? Ya, ya, sudah. Ya. Saya share screen dulu, Pak. Ya. Gambarnya sudah kelihatan, Pak? Belum tampil. Tunggu dulu ya. Ya, Pak. Masih loading nih, Pak. Ya. Pak, sudah sempurna kelihatan, Pak? Belum, masih loading. Masih loading ya? Ya, Pak, Andres Demun. Ya, udah deh. Oke, lanjut aja ya. Bapak tidak pakai pembukaan lagi, silakan. Kamu presentasi dalam waktu penjelasan poster, kalau bisa tidak lebih 10 menit. Ya. Setelah itu Bapak lanjutkan nanti dengan ujian. Ya. Silakan, Kadek Alamsta Suar Juniarta. Ya, silakan. Andres Demun, Pak. Ini sudah direkord, Pak? Sudah direkam nih, Pak? Halo? Udah. Sudah, teman-teman? Udah. Oke. Om Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kadek Alamsta Suar Juniarta dengan NIM 1713521035. Izinkan saya mempresentasikan ujian praktek kerja lapangan di pagi hari ini dengan judul yaitu Teknik Pembesaran Kerang Mutiara Pintada Maxima di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Untuk pendahuluan yaitu budidaya tiram mutiara dewasa ini semakin menarik untuk dikembangkan seiring dengan semakin terkenalnya jenis mutiara salt sea pearl yang dihasilkan oleh tiram mutiara Pintada Maxima yang berasal dari wilayah perairan Indonesia menurut Sujoko 2010. Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara penghasil mutiara dengan kualitas terbaik dan telah mendominasi 43% pangsa pasar dunia dengan mutiara salt sea pearl sebagai produk andalan tahun 2016 mencapai nilai $45.293.000. Karena begitu pesatnya permintaan maka berpotensi mengakibatkan kepunahan. Maka dari itu, perlu dilakukan budidaya tiram mutiara agar berkelanjutan. Salah satu balai yang mengembangkan kegiatan budidaya kerang mutiara Pintada Maxima adalah Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. Kegiatan PKL ini bertujuan untuk menambah wawasan dan keterampilan dalam teknik pembesaran kerang mutiara dan mengidentifikasi masalah yang ditemukan. Waktu dan pelaksanaan praktek kerja lapangan. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan ini dilakukan di Balai Budidaya Laut Lombok yang beralamat di Desa Gili Genting, Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan umum dalam pengembangan budidaya laut ini yaitu kegiatan umum yang dilakukan oleh Balai Budidaya Laut Lombok ini adalah pengembangan calon induk pembenihan, pembesaran ikan kerapu, bebek, kerapu macan, abalon, tiram mutiara, ikan bawal, dan ikan hias. Untuk kontak person bisa menghubungi Bapak Dwi Atmoko selaku Kepala Operasional yang ada di Balai Perikanan Laut Lombok tersebut. Untuk jadwal pelaksanakan PKL ini, saya melakukan survei lapangan dan persiapan tanggal 1 Desember sampai 5 Januari 2020. Pelaksanaan PKL yaitu 6 Januari sampai 7 Februari tahun 2020 dan penyusunan laporan dari tanggal 8 Februari sampai 29 Februari tahun 2020. Untuk pelaksanaan kerja. Pelaksanaan kerja yang saya lakukan saat melakukan kegiatan praktek kerja lapangan di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, yang pertama yaitu persiapan kegiatan pembesaran, di mana pada persiapan kegiatan pembesaran ini, saya menyiapkan alat-alat seperti tali digunakan sebagai longline, pelampung, dan jangkar, serta alat-alat lainnya. Memasukkan tiram ke dalam pocket net.
sebelum PocketNet dimasukkan ke dalam laut, dilepas di laut lepas, alangkah baiknya kita memasukkan bibit tiram, yaitu kalau bahasa lokalnya di sana disebut dengan sepat, ke dalam PocketNet yang sudah dibungkus dengan jaring waring agar tidak terlepas saat digantungkan di laut lepas. Ketiga yaitu menggantungkan PocketNet pada longline. PocketNet yang sudah diisi waring selanjutnya diikat dengan tali sepanjang 1 meter, digantungkan pada longline yang memiliki panjang 100 meter. Jadi di dalam longline memiliki panjang 100 meter tersebut digantungkan sebanyak 100 buah PocketNet dengan jarak antara satu PocketNet dan PocketNet lainnya, yaitu 1 meter. Pembersihan dan pengendalian hama tiram. Untuk pembersihan dan pengendalian hama dilakukan minimal 2 minggu sekali. Biasanya kita melakukan pembersihan untuk menghilangkan hama-hama seperti cacing, Polychaeta, bulu ayam, ataupun keong. Untuk penyakit yang biasanya menyerang si bibit tiram ini yaitu Vibrio dan Aeromonas. Dan kelima yaitu sortir. Pada kegiatan sortir ini bertujuan untuk memisahkan ukuran tiram yang besar dan kecil dan juga untuk membuang tiram yang sudah mati. Kegiatan keenam yaitu melakukan pengelolaan kualitas air, di mana pada saat praktek kerja lapangan ini saya mengukur kualitas air seperti indikator salinitas, pH, nitrat, suhu, dan DO. Dan terakhir itu hama dan seleksi, yang terakhir yaitu terkait pengecekan hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang saya temukan saat melakukan praktek kerja lapangan di Balai Perikanan Laut Lombok ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hama seperti cacing, Polychaeta, bulu ayam, keong. Untuk predator ada dari gurita dan penyu. Sedangkan penyakit yang saya temukan juga melakukan observasi terhadap para teknisi yang ada di divisi tiram. Mereka pada umumnya mengatakan bahwa penyakit yang paling sering menyerang si tiram yaitu bakteri Vibrio dan Aeromonas. Untuk permasalahan yang saya temukan saat melakukan praktik kerja lapangan di divisi tiram ini yaitu terjadi kematian massal pada ukuran tiram yang memiliki panjang 2-3 cm, penyebabnya karena fluktuasi suhu yang ada di laut lepas. Solusinya dari permasalahan tersebut, menentukan musim yang baik sebelum menebar bibit itu ke dalam longline. Masalah kedua yaitu tali longline banyak yang bergeser karena ombak yang besar. Solusinya mengembalikan tali longline yang melilit ke kondisi semula. Masalah terakhir yaitu ukuran tali longline polyethylene yang terlalu kecil, memiliki dimensi 22 mm. Sebagai solusinya saya menawarkan alangkah baiknya mengganti tali longline yang terbuat dari polyethylene yang memiliki ukuran 30 mm. Ide penelitian bisa dikembangkan terkait kelanjutan dari praktik kerja lapangan ini yaitu pertama ada budidaya, kedua ada teknologi tiram mutiara, ketiga ada parasit dan penyakit, keempat ada kualitas air, dan terakhir bisa ide penelitian yaitu pembesaran longline. Sekian presentasi yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Apakah bisa lanjut ke sesi tanya jawab, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Saudara Kadek Alamsta. Apa yang kamu sampaikan cukup representatif, ya. Ya, Pak. Dalam waktu 10 menit pas, waktunya juga pas. Ya. Nah, Bapak tanya. Yang pertama, siapa nama supervisor di sana, Dak? Saat ini sudah almarhum, Pak, atas nama Pak Dwi Atmoko. Bulan lalu dia berpulang, Pak, karena terkena COVID-19. Itu Pak Alamsa, ya. Halo, Pak. Siapa namanya? Pak Dwi Atmoko, Pak. Dwi Atmoko, ya. Dwi Atmoko. Yeah. Ya, okay. Orangnya apa namanya?
Pak Dwi Atmoko. Ini udah berpulang, Nah, Pak. Ya. nggih, ya. Terus yang lain membantu siapa? Yang lain stafnya siapa? Setahu ada saya untuk yang kepala divisi tiram itu ada namanya Pak Mul, Pak. Selaku Mul siapa? Mul, nama lengkapnya memang Mul, Pak. Selaku PNS yang membawahi divisi tiram Mutiara. Dan juga punya terkait teknisi lapangan yang selaku pekerja lepas, namanya itu Pak Didi. Baik. Di ini kamu di teks kamu itu ada kegiatan wawancara gitu deh. Oke, kamu melakukan itu nggak? Wawancara tersebut saya lakukan dengan kepala teknisi divisi tiramnya, Pak, sama itu udah pekerja lepas yang ada di divisi tiram ini. Kita ngobrol-ngobrol sama dia terkait permasalahan dan apa aja kendala yang mereka hadapi saat melakukan budidaya tiram ini, Pak. Terus alat wawancaranya kamu pakai kuesioner apa ini? Saya izin langsung, Pak, ke Lombok waktu ini kan, waktu PKL kan bulan Januari sebelum ada COVID. Ya. Kan jadi saya kalau pakai wawancara secara langsung. Ya. Wawancara langsung. Berarti observasi, ya, mewawancarai. Ya. Iya, Pak. Oke. Bapak kira ada memang kamu menulis daftar pertanyaan sehingga kamu ini harus melampirkan itu di laporan ya. Oke. Baik, Bapak tanyakan lagi terkait dengan pekerjaan kamu, praktek kerja lapangannya. Itu sepat yang ditanam atau dibudidayakan itu satu jenis aja? Yang dibudidayakan tiram yang dibudidayakan di Balai Perikanan Laut Lombok ini saat ini masih satu jenis, Pak, yaitu Pintada Maxima. Pintada Maxima. Yeah. Nah, terus ininya untuk di Lombok udah sampai ke ini nggak? Pembudidayaan kerang mutiaranya udah sampai injeksi ini nggak? Udah dilakukan di Bali itu? Sepengalaman saya, mutiara. Sepengalaman saya melakukan praktek kerja lapangan di balai ini, Pak. Di balai ini di divisi khususnya divisi tiram, mereka hanya fokus ke pembesaran yang batas panjang yaitu 7 cm ukuran tiramnya, Pak. Belum memiliki benih kerang mutiaranya itu, karena mereka hanya fokus di pembesaran saja, Pak, untuk menjadikan badai benih mutiaranya itu dijual kembali, Pak, ke masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Lombok. Jadi mereka sebatas pembesaran saja, Pak. Nanti untuk pembesaran untuk menghasilkan mutiaranya itu dijual ke pihak swasta dan masyarakat sekitar sana, Pak. Baik. Ya, apakah balai juga mempunyai fungsi mendampingi masyarakat? Kalau swasta atau investor kan dia udah mempunyai tenaga ahli untuk melakukan itu. Kalau untuk masyarakat, sepengetahuan Alamsta itu balai mendampingi nggak? Bagaimana dia melakukan penyuntikan dan lain sebagainya itu, memilih inti mutiaranya dan seterusnya. Kalau pengalaman saya, Pak, waktu wawancara tersebut sudah di proses observasi. Tahun-tahun sebelumnya pernah katanya ada kayak kunjungan seperti itu, Pak, masyarakat dari, kalau nggak salah dari Riau katanya melakukan kunjungan ke Balai Perikanan Laut Lombok ini untuk belajar terkait itu proses budaya kerang mutiara untuk menghasilkan biji mutiaranya itu, Pak. Tapi saat saya melakukan praktek kerja lapangan, tidak ada kunjungan dari pihak luar ataupun edukasi terkait budidaya tiram untuk menghasilkan kerang mutiaranya itu, Pak.
Oke. Karena mereka saat ini Terus kan fokus pembesaran saja, Pak. Tapi terus tidak menutup untuk kemungkinan juga budidaya kalau... di Halo? Iya, Pak. Nggih. Untuk di budidaya di long line satu apa namanya? Satu waring itu diisi berapa ya? Oh, satu waring itu muat satu poketnya, Pak. Satu poket itu dimasukkan 4, ini namanya Pak, 4 kolektor. Kolektor itu berisi 500 sampai 1000 benih tiram mutiara, Pak, yang berumur kira-kira seminggu. Nah, terus dari apa istilahnya? Dari start awal sampai panen itu berapa ininya? Berapa survival rate-nya? Dari proses awal dari benihnya Pak, tapi dari sudah dilepas ke laut lepas. Enggak, maksud Bapak yang dipelihara di long line itu kan satu pok. Itu kan berisi anggap tadi 500 sampai 1000 ini. Itu pas panennya itu berapa yang masih hidup? Berapa persen? Menurut observasi dan wawancara dengan Pak, para petugas di sana, masa budidaya tiram ini yang mulai dimasukkan ke laut lepas itu 7 bulan, Pak, dengan survival rate-nya itu sebesar 30%. Karena kita tidak bisa mengontrol itu, Pak, kayak kondisi cuaca ataupun faktor eksternal yang ada di laut tersebut, dan juga kita tidak bisa adanya faktor-faktor seperti hama dan penyakit, Pak. Dan juga ada faktor terkait pencurian dari manusianya. Pengalaman di sana juga sering ada pencurian poketan-poketan diambil oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, Pak. Itu apa namanya lokasi budidaya untuk long line itu pada kedalaman berapa? Dari darat ke pusat long line itu berjarak 30 menit perjalanan, Pak. Untuk long line itu yang disarankan oleh pihak balai budaya itu kedalaman perairan itu sebesar 100 meter, Pak. Minimal itu katanya. Terus dia berada pada kedalaman berapa? Gini, Pak, long line itu kan Pak namanya, tersebarkan di laut. Nah, nanti dia kan namanya line, tali yang panjang berada pada kedalaman tertentu, ada pelampung, ada pemberat, kan seperti ini. Itu kan dia harus Pak. Poketnya itu berada di kedalaman 5 meter, Pak. Oh, 5 meter. Nanti poketnya itu kan mengambang karena ada pelampung sebesar satu long line itu kan panjang 100 meter, berisi 35 pelampung, dan setiap ujung long line itu ada pemberat jangkar seberat 75 kg, Pak. Ya, itu yang Bapak tanya. Artinya dia berada kedalaman 5 meter, apa 10 meter, apa 15 meter. Nah, apa alasannya itu ya? Mengapa dia cahaya matahari nih, Pak? Karena si tiram ini juga memerlukan adanya sinar matahari. Terus sepengetahuan kamu, makanannya apa itu? Tiram mutiara ini makanan sepengetahuan saya adanya plankton, Pak. Makanya tidak terlalu dalam, biar ada sinar matahari kan. Plankton itu ada di perairan tidak terlalu dalam, Pak. Jadi di sekitar permukaan lah sedikit, Pak. Iya. Gimana caranya makan itu? Itu, Pak, di mulutnya itu dibuka sedikit, nanti air itu masuk secara Pak, otomatis ke dalam mulut si bukaan tiram itu, Pak. Nanti disaring dalam tubuhnya si tiram ini. Jadi sebagai apa? Kamu kan sudah diberikan pelajaran bahwa tiram itu masuk moluska. Itu gastropoda apa bivalvia? Setahu saya moluska, Pak. Karena dia semirip-mirip seperti keong dan kawan-kawan sejenisnya nih, Pak. Ya, enggak. Itu jangan, itu salah kamu. Kalau keong itu dia termasuk gastropoda. Oh, iya. Ya, itu jangan sampai orang nanti salah gitu ya. Dia termasuk bivalve. Bivalve itu apa?
bisa diulang nih Pak. BIPAP, ya bipalva itu apa maksudnya BIPAP? Dia kan Tidak. termasuk bipalva, bukan gastropoda. Tidak Apa berkaki maksudnya? nih Pak. Tidak berkaki dan tidak dapat Bukan. berpindah. B itu 2, PAP nggih. itu cangkang, 2 cangkang. Nggih, 2 cangkang. Iya Pak. Nah, itu kamu harus tahu itu nanti, harus pelajari lagi bahwa bipalva itu dia makannya itu dengan filter feeder. Iya, filter. Memfilter, ya, makan secara memfiltrasi, air masuk melalui inhalant kanal, kemudian keluar melalui exhalant kanal gitu ya. Iya Pak. Jadi dia masuk di kanan misalnya, akan keluar di kiri, itu ada dia disaring dengan menggunakan filamen insang. Ya. Iya Pak. Jangan ini, harus kamu tahu itu secara biologi karena itu bidang kita. Ya. Iya Pak, terima kasih atas masukannya nih Pak. Baik, satu lagi, Dek. Kamu ada rencana melanjutkan riset di sini? Rasanya tidak Pak, soalnya kan saya saat ini kan ada musim pandemi Pak, dan juga Bali dan Lombok lumayan jaraknya Pak. Jadinya saya melakukan penelitian di Bali saja. Enggak, ini kan ada di Bali Utara, ini ada di apa namanya? Di Grogak nih Pak? Bukan. Di Karangasem Timur. Ini Pak, saya lupa kemarin sempat dibilang sama Pak Pande. Itu bagus sekali ini pembudidayaan, bahkan dia sudah sampai pada penyuntikan inti mutiara. Kalau kamu lanjutkan riset ini, bagus sekali ini bidang ini. Ada ya? Iya Pak. Kamu udah buat proposal? Saat ini sudah Pak, tapi sudah Pak, saya mengambil tema terkait maggot BSF. Kalau bisa mestinya ini kamu lanjutkan. Kamu bisa kalau kamu ahli bidang ini, bayarannya luar biasa ini. Iya Pak, setahu gitu. Para rekan-rekan di Lombok juga bilang kemarin gitu Pak. Soalnya kan potensial besar di tiram mutiara ini. Apalagi kan tiram mutiara itu perhiasan salah satu termahal nih Pak. Selain berlian dan emas nih Kok. Ya, kalau bisa ini. Ya, tapi kalau kamu udah penelitian lain kan ya, mestinya kamu perdalam ini, ya itu ada di Balai Pengembangan apa namanya, udang dan kekerangan. Tiga Pak. Ya, tiga ron. Ya. Baik, dari Bapak cukup. Ada yang mau kamu sampaikan? Rasanya sudah cukup Pak. Iya, baik. Jadi Bapak puas dengan apa yang kamu sampaikan, ya, dengan pengetahuan kamu. Namun Bapak harapkan kamu memperdalam lagi, ya. Ini adalah bidang yang ya. Saya stop screen Pak nih. Ya, silakan. Setelah kamu siapa? Edi Purwanto nih Pak. Edi ya. Oke.